bisa tuh. Jangan sampai selesai. Jangan sibuk. Kamu pakai dulu. Baik, kita mulai sudah. Siap? Siap. Baik, sekali lagi ini komputer nanti dulu di blok. Ini blok komputernya sudah online semua, sudah ada koneksi. Sebentar Bapak pandu untuk kita kerja pakai. Jadi kelompoknya ada kelompok di mana? 3 ya? 3 atau kalau bisa ada 4. Gitu ya? 3 atau 4. Baik, kita siap sudah? Bapak dari luar masuk pegang absen. Kacamata dua serupa. Sudah. Satu orang nanti siap ya? Baik. Standby ini kamera, langsung standby saja rekam saya nanti beberapa potong ya. Ini kakak, rekam memang nanti beberapa potong. Baik, selamat pagi. Siap. Salam. Selamat pagi Pak Guru. Baik, selamat pagi untuk kita semua. Bagaimana? Sehat-sehat? Silakan duduk. Baik. Sebelum kita mulai pelajaran, bagaimana keadaan hari ini? Baik. Sehat-sehat semua ya? Baik. Bapak minta satu orang pimpin kita dalam doa untuk kita mulai pelajaran. Lipat tangan. Teman-teman semua, sebelum kita memulai pelajaran kita, mari kita berdoa dan izinkan saya berdoa menurut agama saya, agama Kristen. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih karena Tuhan sudah menemukan kami di sekolah dengan keadaan selamat. Hingga saat ini kami akan memulai pelajaran kami, mari Tuhan berkati dari awal sampai kami berakhir, biarlah berjalan dengan baik. Mengampuni setiap dosa dan kesalahan kami, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Oke, baik, terima kasih. Ini ke Bapak absen dulu ya. Bapak tidak tanya nama, tapi coba ini ketua kelas yang tidak masuk hari ini siapa-siapa ya. Semua hadir Pak Guru. Semua hadir? Oke, baik. Tepuk tangan untuk kita semua dulu. Baik. Untuk pelajaran kita coding dan kecerdasan artifisial, untuk materinya tentang pengoperasian, pengaplikasian dan kolaborasi perangkat kecerdasan artifisial. Jadi untuk membuat kita lebih semangat, Bapak akan kita speakingnya pakai sebuah gambar. Jadi gambar ini Bapak tampilkan di sini. Kalian menebak. Bisa? Siap? Siap. Oke. Oke, baik. Bisa lihat? Bisa? Bisa. Oke, baik. Kira-kira gambar ini dibuat oleh siapa? Manusia yang bikin kok, siapa yang bikin? AI. Oke, baik. Betul sekali. Tepuk tangan untuk kita semua. Dibuat oleh AI. Baik, kita akan masuk pada Bapak akan memberikan tayangan sebuah video. Tolong kalian perhatikan di sini.
Ini videonya tentang Iron Man. Bentar ya. Perhatikan di depan. Baik, itu video yang tadi kalian lihat. Dari video tadi, adakah di antara kalian yang menyadari bahwa penggunaan AI itu ada di dalam kehidupan kita sehari-hari? Tadi itu kan contoh penggunaan AI dari video tadi yang kalian simak itu. Apakah kalian menyadari penggunaan AI dalam kehidupan kalian sehari-hari? Ada yang bisa menyebutkan? Oke, coba. Penerapan AI dalam kehidupan kita seperti kita menggunakan AI yang berbasis suara, seperti Siri, Apple, dan Google Assistant. Oke, baik. Tepuk tangan untuk jadi itu adalah penerapan AI menggunakan perintah suara. Baik. Sebelum kita masuk di materi, Bapak ada beberapa pertanyaan. Apakah yang terlintas di pikiranmu tentang apa itu AI? Ada yang tahu apa itu AI? Saya. Apa itu? AI atau kecerdasan buatan adalah program komputer yang dirancangkan untuk meniru kecerdasan manusia. AI dapat belajar, memecahkan masalah, dan membuat keputusan berdasarkan data-data yang diolah. Oke, baik. Pertanyaan yang berikut, apakah kalian pernah menggunakan AI? Tadi kan satu bilang AI adalah kecerdasan buatan yang bisa meniru manusia dalam memecahkan masalah. Itu kan AI itu. Coba, apa saja itu perangkat AI yang sering kalian gunakan? Coba Anda sebutkan apa saja. Oke, ChatGPT. Ada lagi? Gemini. Ada lagi? Gigi. Meta. Ada lagi? Asisten Google. Apa? Question AI. Ada banyak sekali AI dalam. Baik. Yang berikut lagi, seberapa yakin kalian mengoperasikan AI? Apakah seberapa yakin kalian mengoperasikan AI? Apakah AI itu dalam memberikan jawabannya 100%? Tidak. Oke, baik. Kalau kalian tidak yakin, berarti harus kalian bagaimana? Harus buat apa coba? Kalau misalnya jawabannya harus verifikasi, harus kolaborasi. Baik. Kita lanjut. Tujuan pembelajaran. Baik, untuk tujuan pembelajaran kita hari ini ada 3. Tujuan pembelajaran kita hari ini ada 3. Yang pertama adalah
kita menyebutkan atau mengenal contoh perangkat AI dan fungsinya. Yang kedua, coba satu orang baca. Mengoperasikan perangkat AI sederhana untuk menyelesaikan tugas. Oke, mengoperasikan perangkat AI sederhana untuk menyelesaikan tugas. Jadi hari ini kita akan mengenal apa itu AI, dia punya nama dengan dia punya fungsi. Terus kita akan menggunakan AI. Jadi hari ini kita akan menggunakan ChatGPT, Gemini. Kita langsung akan praktek di komputer. Dan yang berikut, kita akan menunjukkan sikap etis dalam kolaborasi dengan AI. Jadi misalnya apa yang AI berikan, apa yang AI kasih tahu itu jawab, berarti kita harus berkolaborasi. Kita tambah kalimat. Misalnya AI kasih jawaban ini, jangan kita langsung copy habis langsung kumpulkan di bab guru. Tidak, kita periksa kembali dulu. Yang sampai gaya bahasa yang AI berikan itu kan tidak sesuai. Ada yang mungkin lebih, ada yang kurang, kita bisa tambahkan pakai kita punya pikiran. Oke, itu tujuan pembelajaran kita hari ini. Baik, yang berikut, apa itu AI? Tadi yang sudah dijawab oleh kakak tadi, AI adalah kemampuan mesin untuk meniru kecerdasan manusia, yakni seperti Oke, itulah AI. AI adalah kemampuan mesin untuk meniru kecerdasan manusia. Seperti yang bisa berpikir. AI itu bisa berpikir. Dia bisa belajar juga. Dia bisa memecahkan masalah. Jadi kita punya masalah, kita bisa tanyakan ke AI untuk dia bisa bantu berpikir dan membuat keputusan. Baik, yang berikut kita lanjut. Perangkat AI dan fungsi utamanya. Tadi kan kita sudah tahu apa itu AI. Sekarang kita akan mengenal apa itu perangkat-perangkat AI. Yang pertama tadi ada yang bilang namanya ChatGPT. Fungsinya di sini ada yang bisa baca. Menjawab pertanyaan, menulis konten. Oke, menjawab pertanyaan, menulis konten, meringkas teks. Jadi ChatGPT adalah asisten percakapan atau penulis serbaguna. Biasakan kalian mau kerja tugas kan kalian buka ChatGPT. Kemudian kalian memberikan pertanyaan. Kita kasih jawab atau tidak? Kasih. Menulis konten. Kalau misalnya kalian mau buat sebuah konten apa misalnya? Konten video begitu ya. Tolong buatkan saya konten video misalnya tugas ini, begini, biologi. Untuk membuat kontennya, kita minta AI untuk bantu kita membuatkan konten atau menciptakan AI akan bantu kita. Terus dia bisa meringkas teks. Misalnya kita diberikan tugas oleh guru, atas bab 1 dari sekian, tolong meringkas. Kita perlu baca lagi kan, waktu lama toh. Berarti kita pakai foto atau kita upload filenya, terus kita suruh AI untuk meringkas. Yang kedua, ada apa nih? Gemini itu adalah asisten percakapan dan pencarian berbasis informasi terkini. Jadi Gemini itu lebih pada percakapan dan pencarian berbasis informasi terkini atau terbaru. Beberapa rincian tugasnya yaitu yang pertama adalah mendapatkan informasi. Yang kedua, analisis data. Yang berikut lagi, menulis dan berinteraksi. Terus ada apa lagi nih? Microsoft Copilot. Fungsinya utamanya adalah sebagai asisten produktif interaktif. Kenapa interaktif? Karena dia sudah terintegrasi dengan Microsoft Office. Microsoft Office kan ada Word, ada apa lagi? Excel, ada PowerPoint. Jadi misalnya kita membuat makalah, kita tinggal perintah di situ. Tolong buatkan saya makalah dengan apa nih? Kerangkanya ada apa? Pendahuluan, latar belakang, apa masalah, apa lagi? Kita tuliskan dia punya kerangka toh, maka dia akan membuatkan dalam bentuk apa
bro. Nah, pakai ini. Kalau sok itu, saya mau masuk kasih ini soal. Kalian masuk di situ, soal yang ada tuh kalian atas masuk, maka dia akan membantu membuat dalam bentuk tabel Excel. Ini kita kasih masuk di situ langsung, dia akan membantu memberikan penjelasan dan dia punya hasilnya, karena dia sudah terintegrasi di Office. Begitu juga dengan PowerPoint. Bisa kita gunakan Microsoft Document, membuat dokumen, menganalisis data dan membuat presentasi. Kemudian yang terakhir ada apa nih? Gallery, atau yang biasa kita kenal sekarang dengan yang biasa AI yang orang pakai untuk generate gambar. Fungsi utama adalah membuat gambar dari deskripsi teks. Jadi menciptakan gambar, membuat ilustrasi dan mendukung ide kreatif. Sekarang Bapak bertanya, dari perangkat-perangkat yang ada, apakah hanya ini saja bisa buat gambar? Tidak. Yang mana yang bisa buat? Yang ini juga bisa. Apakah ini juga tidak bisa? Bisa. Tapi maksudnya bagaimana? Perbedaannya di mana? Mungkin lebih spesifiknya di yang Oke, betul sekali. Lebih spesifiknya yang ini. Ada saat GPT atau GPT kan tidak bisa memberikan yang lebih spesifik lagi, toh. Yang lebih spesifik kan ini yang fungsi utamanya. Fungsi utamanya adalah membuat gambar. Ini kan kalau kita membuat gambar yang lebih spesifik, kenapa kita pakai GPT segala macam? Ada yang bisa kita pakai itu saja. Misalnya begini, tolong buatkan saya gambar apa tadi? Gambar harimau. Maka AI akan membuat gambar harimau. Tapi kalau kita tambah kalimat yang lebih spesifik lagi, yang seperti tadi Bapak bilang, misalnya apa, giginya tajam, warna kulitnya begini-begini, berada di padang gurun di bawah pohon, apalagi di bawah, di samping padang itu tuh padang gurun lagi, padang apa? Di samping padang tuh misalnya ada sungai. Udah kita tambahkan kalimat, maka dia akan bantu membuat. Tapi kalau kita langsung hanya ngomong bilang, tolong buatkan saya gambar harimau, maka dia akan buatkan sesuai apa yang kita minta. Tapi kalau kita buat tambah kalimat yang lebih spesifik, maka gambarnya juga akan sesuai dengan apa yang kita minta. Oke, baik. Sekarang Bapak akan kolaborasi atau bereksperimen menggunakan ChatGPT, Gemini dan AI. Jadi perhatikan sini, bisa lihat semua? Bisa ya? Baik, yang pertama kan Bapak buka ini aplikasi yang namanya Google Chrome. Oke. Kemudian bentar ya. Oke. Kemudian Bapak klik di sini Google, kemudian Bapak klik di sini apa? ChatGPT. Di sini Bapak akan kita klik yang ini ya, di ChatGPT yang ini. Nah, ini tampilan ChatGPT. Di sini Bapak akan tuliskan. Oke, Bapak ambil dia punya teks dulu. Bapak minta ini ChatGPT untuk membuat ringkasan. Bapak taruh di sini. Bapak suruh dia bikin buat ringkasan dari 5 halaman artikel tentang global warming menggunakan AI berbasis teks.
maka dia akan membuat pikir ada pendaur luar, ada penyebab, ada dampak pemanasan global. Coba Bapak buat yang lain lagi. Perhatikan sini. Misalnya di sini Bapak suruh buat, bentar ya. Tuliskan, perhatikan sini. Tuliskan 5 ide untuk kegiatan menjaga lingkungan sekolah. Bapak akan minta AI untuk membuat 5 ide. 5 ide atau 5 judul untuk kegiatan menjaga lingkungan sekolah. Bapak enter di sini. Perhatikan sini baik-baik. Dia akan membuat 5 ide. Ini kan judul. Bisa perhatikan toh? Ya. Nah, Bapak ambil di sini salah satu. Misalnya yang mana? Coba kita pilih. Program Jumat Bersih. Program Jumat Bersih. Saya ketik tambah di sini. Misalnya begini. Misalnya kita buatkan outline artinya kerangka. Biasa kan kita buat dia punya makalah atau ringkasan itu kan perlu ada dia punya kerangka toh, kerangka atau susunan. Biasa begitu toh. Kalau kita menyusun makalah kan kita tahu kerangkanya apa saja. Ada pendahuluan, ada pembahasan, ada penutup dan segala macam gitu toh. Nah, di sini kita perintahkan AI untuk membuat outline atau kerangka daripada program Jumat Bersih. Kita ketik tambah lagi di sini. Buatkan saya outline, outline presentasi. Tentang apa tadi? Program Jumat Bersih. Baik, kita enter ya. Perhatikan di depan. Buatkan saya outline presentasi tentang program Jumat Bersih. Kita enter. Nah, dia akan membuat outline-nya. Di sini ada apa saja nih? Apa lagi? Salam perkenalan, nama belakang, apa lagi? Tujuan. Oke, dari sini Bapak minta bikin dia punya pendahuluan. Yang ini nih. Kita perintahkan AI lagi, kita ketik di sini. Buatkan pendahuluan dari kerangka di atas. Atau buatkan saya pendahuluan juga boleh karena menyangkut dengan pertanyaan yang ada di atas. Oke, kita enter. Baik, maka dia akan membuatkan pendahuluannya. Biasakan kita dulu suruh kita buat makalah, kan begitu. Kita suruh ChatGPT untuk membuat ide, terus kita susun buat kerangka. Dari kerangka itu kita buatkan apa? Pendahuluan, latar belakang. Kita minta AI untuk membuat. Nah, ini adalah pendahuluannya. Nah, dari sini kita lihat apa yang AI buat ini. Kita baca kembali. Apakah sesuai atau tidak, fakta atau tidak, dan sampai ada kalimat yang tidak sesuai. Maka kita perlu untuk kolaborasi atau verifikasi. Baik, itu menggunakan ChatGPT. Sekarang kita menggunakan apa lagi? Tools yang lain tadi apa? Gemini AI. Sama juga di sini. Saya kasih contoh ya. Misalnya begini, kontennya sama. Misalnya di sini saya suruh buatkan apa tadi? Tuliskan 5 ide untuk kegiatan menjaga lingkungan sekolah. Saya enter. Dia akan membuatkan judulnya. Judul dari beberapa ide untuk menjaga lingkungan sekolah. Ada aksi pungut sampah, ada program pilah sampah, gerakan menanam, kampanye hemat energi dan air. Kita pakai mana nih?
aksi pungut sampah rutin. Oke. Kita tulis di sini. Buatkan saya apa nih? Dia punya apa coba? Outline presentasi dari apa? Tadi kami bilang aksi pungut sampah rutin. Nah, kita enter. Outline artinya kerangkanya, susunannya. Dia akan membuatkan. Ini ada apa nih? Pendahuluan, mengapa, pengenalan program. Nah, sekarang coba kita membuat yang mana? Pendahuluan tadi sudah. Yang mana dulu? Pengenalan program. Oke, kita buatkan saya pengenalan program. Kita enter. Halo semuanya, pernahkah kalian melihat foto plastik berserakan di lapangan sekolah kita? Nah, ini pengenalan programnya, Jumat Bersih. Maka dari itu kita mengajak semua untuk bergabung di Jumat Bersih. Program ini adalah gerakan rutin. Ini programnya yaitu Jumat Bersih. Dia akan sendiri membuatkan pengenalan programnya. Baik, coba dari sini lagi, dari game ini kita buatkan gambar. Kita akan generate gambar. Misalnya apa tadi? Buatkan gambar singa gitu ya. Coba buatkan gambar singa. Ini kita pakai di mana nih? Oke, ini bisa. Buatkan gambar singa. Dia akan buat seperti ini. Game ini akan menciptakan gambar seperti ini. Kita hanya minta jadi buat begitu. Itu sesuai pikiran game ini. Iya, itu sesuai pikiran game ini. Coba kita pakai pikiran kita, misalnya, bagaimana coba? Buatkan berbulu hitam. Boleh. Gambar singa pernah bulu hitam. Oke, coba dulu dong. Coba kita di box akal ya dulu. Buatkan gambar singa berbulu hitam. Oke. Berbulu warna-warni, gitu ya? Warna-warni. Apa lagi? Berada di bawah pohon. Dan ada di bawah pohon. Ada di bawah pohon. Pinggir sungai. Apa? Apa ikan-ikan di sungai? Apa ikan? Tambah saja. Ada ikannya. Sungai yang ada ikannya, oke? Yang ada ikannya. Terus apa lagi? Dengan latar apa coba? Latar belakang apa coba? Latar belakang awan yang cerah gitu dong. Oke. Awan yang cerah. Dan langit yang biru. Oke, dan langit. Tambahkan burung-burung di udara. Ada burung di udara. Oke, gitu ya. Kita buatkan sesuai dengan apa yang kita minta. Kemudian kita klik generate. Klik di tanda panas ini toh. Kira-kira dia bisa buat. Ini butuh proses ya. Proses karena tadi banyak kan. Jadi dia berpikir banyak juga. Inilah gambar singa warna-warni yang Anda minta, yang saya sendiri minta. Kira-kira bagaimana? Ini karena sesuai dengan kita punya permintaan. Tapi fakta atau tidak? Tidak. Apa singa warna-warni? Kan biasa begitu. Kita pinjam. Oke, betul. Sekarang Bapak kemarin di rumah Bapak juga buat begini. Saya punya rumah ini. Nah, kira-kira warna temboknya saya harus buat bagaimana? Begitu toh? Saya duduk habis, saya ambil HP, saya duduk depan rumah, saya foto, saya foto. Kemudian kebetulan ada teras rumah juga.
dua teras rumah. Kemudian Bapak foto teras rumah. Kemudian Bapak masukkan ke Gemini. Saya bilang tolong buatkan saya punya teras ini warna yang minimalis. Di depannya ada kolam. Terus ada apa lagi? Ada bunga-bunga yang pokoknya bagus begitulah. Maka AI akan membuat. Kemudian Bapak juga terinspirasi. Wih bagus. Saya juga akan buat sesuai dengan gambar yang AI buat. Karena melihat saya, wih bagus. Kolamnya ada di pinggir. Posisi tatanan bunganya bagus. Warna merahnya di sini. Ada bunga satu di ujung daripada tiang-tiang. Kemudian ada bunga yang gantungan lagi. Saya bisa cari ide di AI bisa. Bagus buat kolam ikan atau kolam berenang? Kolam ikan. Kira kolam berenang itu masuk. Oke baik, itu penggunaan daripada AI. Bagaimana? Atau ada yang bisa punya ide? Misalnya kita mau buat apa begitu? Oke, biasanya kalian punya apa? Foto toh? Ya. Bisa. Waktu kalian masih apa? Kecil. Mungkin foto itu sudah apa? Rusak. Bisa kalian upload dan kalian minta AI untuk atau misalnya kalian upload kalian foto, tapi ketika kita menggunakan AI, jangan kita mengupload kita foto sembarang karena kita punya foto bisa disalahgunakan. Kemarin menurut Pak Mas begitu. Tapi maksudnya kita bisa ambil online foto yang baik. Kita ambil, kita taruh di situ. Tolong buatkan gambar ini apa, seperti apa orang India misalnya. Ada ini. Pokoknya kita tambah deskripsi di situ. Maka dia akan membuat. Misalnya ini kita disuruh mengumpulkan apa? Foto. Kita foto di tembok sini lah. Gitu toh? Foto di tembok. Habis sudah tuh. Tapi di AI, Mas dia bilang, tolong buatkan saya pas foto dengan latar belakang merah, pakai sekian, sudah tuh. Tinggal kita kirim kasih goreng kita. Apa yang susah? Tidak perlu kita pikir di itu apa? Studio. Gitu toh? Gampang. Tidak sulit-sulit. Oke baik. Itu tadi generate gambar menggunakan Gemini. Sekarang kita pakai tadi apa lagi teh? Yang gambar tuh. Ada di sini. Ini dia. Endale. Coba kita buka di sini ya. Kita ketik. Endale. Kita pakai mana dulu ya? Yang pertama. Nah ini dia toh. Nanti kita masuk. Apa yang kita ketik? Deskripsinya sama ya. Kita pakai ini saja dulu ya. Deskripsinya ini sudah sama. Kita masukkan di sini. Kita paste. Deskripsinya tadi. Buatkan gambar singa berbulu apa dulu kan? Berbulu hitam saja ya. Kita ganti ya. Berbulu hitam dari pohon. Oke. Oh, dia minta login lagi. Login ya. Dia minta login. Login pakai akun. Oh, tunggu. Kita pakai yang lain. Coba, tunggu. Sebentar. Ini coba. Kita pakai ini. Copy. Kita pakai ini ya. Mana? Chatnya. Ini dia. Bisa toh? Tadi nama apa dulu? Rim AI yang ini ya. Yang ada ini nih, image AI image generator. Yang ini toh? Kita klik. Kemudian kita klik di sini. Create now, gitu ya. Bisa? Oke. Kemudian kita masukkan promptnya di sini atau tulisan yang tadi kita minta tuh. Buatkan gambar singa berbulu hitam saja. Berbulu hitam. Berada di bawah pohon berada di bawah pinggir pohon salah ya. Pinggir pohon. Yang salah. Buatkan gambar singa berbulu hitam yang berada di bawah pinggir pohon dekat kolam ikan gitu ya. Dekat sungai. Yang berada di bawah pohon pinggir sungai. Oh, di bawah
apa? Berada di bawah pohon pinggir sungai. pinggir sungai. Yang ada ikannya dengan latar belakang awan yang cerah dan langit yang biru, dan ada burung apa? Burung elang baik. Nah, burung saja ya. Oke, ada burung. Oke, kita klik yang ini. Yang tanda panah ini untuk dia menggenerate gambar. Login lagi. Oke. Kita tunggu sejenak. Kita tunggu. Kita perhatikan. Oke, tadi kita perintahnya sama, buatkan gambar singa berbulu hitam di tepi sungai, di bawah pohon di tepi sungai yang ada apa? Kolam yang di apa? Ikannya. Latar belakangnya tadi apa? Awan biru dan burung juga. Ini yang apa nih? Oh, oke, ini dia hasilnya. Dia ada kasih pernyataan di sini. Gambar ini, gambar singa ini, oke, ini sudah. Ini hasilnya. Tapi tidak hitam ya. Ini kan kita hitam toh. Kita bisa generate lagi. Coba kita generate lagi. Ini masih warna coklat nih. Tolong buat ganti warna hitam. Gitu. Bulunya dibuang jadi warna hitam. Mungkin yang maksudnya ini saja warna hitam. Ini kayaknya hitam nih, ada di sini. Ininya tadi kalau 50 ada hitam. Airnya hitam. Rambutnya yang hitam. Tapi bulu toh. Ini bukan bulu, ini badan ya. Yang bulunya kan bisa ada toh. Baik, sampai di sini bisa? Bisa. Bisa membuat ide konten menggunakan cat GPT. Membuat outline atau kerangka makalah menggunakan cat GPT. Kemudian kita buat pendahuluan, buat apa? Pembahasan atau itu. Kemudian kita menggenerate gambar. Tadi kita pakai apa? Gemini dan AI Image Generator, gitu ya. Baik, itu penjelasan materinya. Kita akan masuk pada diskusi kelompok. Silakan bentuk kelompok masing-masing. Berbalik bentuk kelompoknya. Balik ya bentuk kelompok. Balik saja. Ini juga begitu. Silakan balik. Pakai satu komputer untuk mengerjakan LKPD-nya. 1, 2. Kalau punya 3 atas. sana. Bisa pakai. Ini selain dari. Di sini bisa. Baiknya saja teman-teman. Bila kalian bisa pakai juga tidak. Kalau pakai jangan pakai yang sama kalau punya bisa. Jangan sampai generate gambar beda. Baik. 1, kelompok 1. Kelompok 2. Kelompok 3 di sini ya. Ini yang transparan di sini, Ustaz. Mari kolaborasi punya. Ah, di sini Sa. Satu nomor kamu di sini. Di sini ada komputernya. Masih dah? Ini komputer ini ada toh? Oke, masih dah? Bawa kursi ke sini. Akan bawa kamu di sini. Masih dah kakak kamu? Masih dah? Kamu di sini, kamu dari mana? Kamu seperti orang masih. Sudah?
Muhammad, aku dibalik ke sini. Saya bisa lihat. Tunggu sampai kalau muncul ya, baru Bapak jelaskan LKPD. Sudah standby dengan Google Chrome-nya. Google Chrome-nya ini pakai depan saja. Saya mau masuk satu di depan ya. Oke. Sudah. Baik. Bapak akan kirimkan LKPD dengan materinya. LKPD Bapak akan kirimkan. Kelompok 1 punya, ada taruh LKPD 1 toh. Kalian punya. Ini kelompok 2, gitu ya. LKPD 2 berarti kalian punya. LKPD 3. Ini LKPD 4. Dari ini kalian pilih salah satu ya. Kalian mau pakai mas. Kalian pilih salah satu kalian pakai. Seperti ini. Bapak akan kirimkan. Atau kemarin Bapak kirim ya? Sudah. Oke, coba tunggu lihat ya. Nanti Bapak kirim ulang lagi. Perhatian sini. Tunggu sebentar. Baik, perhatian sini. Coba kalian buka LKPD yang Bapak udah kirim. Oke. Ya, Bapak dikirim di grup kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Buka LKPD 1, LKPD 2, LKPD 3. Silakan buka. Di belakang bebas memilih. Bapak kasih penjelasan depan sini apa yang akan kalian kerjakan ya. Perhatian sini. Baik, yang pertama kalian bisa lihat di HP, bisa lihat juga di papan. Yang pertama, tugas kalian adalah tim yang akan ditugaskan untuk membuat presentasi tentang pentingnya menjaga lingkungan sekolah. Yang pertama, kalian gunakan AI berbasis teks seperti ChatGPT atau bisa juga ChatGPT atau bisa juga apa? Copilot atau Gemini, bebas. Kalian buat apa nih? Outline presentasi. Outline presentasi dari apa nih? Jadi yang kalian ketik adalah ketik di ChatGPT itu kan begini toh. Outline presentasi dari pentingnya menjaga lingkungan. Atau begini. Kalian pernah berpikir gitu? Buatkan saya ide tentang pentingnya menjaga lingkungan toh. Nanti dia akan kasih ide-ide atau judul. Terus dari judul itu, judul yang dihasilkan kalian akan buatkan yang punya outline. Ketik di bawah lagi, buatkan outline presentasi. Ketika dibuat outline, ada pendahuluan, latar belakang, apalagi dia punya isi, gitu toh, dia penutup, gitu toh. Nah, yang kalian mau tambahkan yang mana? Misalnya pendahuluannya. Buatkan saya pendahuluannya. Perhatikan sini. Buatkan saya pendahuluan. Ketika AI buat pendahuluan, kalian periksa dia punya kalimat. Betul tidak? Jangan sampai ada kalimat yang tidak sesuai. Kalau betul ya, pakai saja. Setelah itu, tugas 1 sudah selesai. Tugas kedua, kalian membuat gambar. Gambarnya tadi kalian pakai apa? Gemini boleh atau AI Image Creator. Di sini Anda ditugaskan untuk membuat sebuah gambar. Gambarnya di sini Bapak taruh gambar sampul, tapi kalian bebas lah.
kalian menciptakan sendiri. Tadi kan ada ide-ide yang muncul toh, bebas. Tidak harus pakai itu yang ada di LKPD, bisa juga kalian bisa berpikir sendiri. Buatkan gambar, kalian tulis prompt. Prompt apa yang kalian pakai? Prompt itu kan tadi tulisan-tulisan yang kakak bilang, ada ikan segala macam apa dulu. Itu promptnya, kalian ketik. Kemudian kalian periksa kembali. Apakah gambarnya ya sampai ada biasnya atau apanya yang tidak sesuai. Ya, tadi kita bilang kan apa? Gambar harimau. Tadi bilang apa? Warna-warni toh. Itu kan tidak sesuai toh. Ya. Kalau tidak sesuai kita ganti. Tolong ganti singa punya burung ini bukan warna-warni tapi warna apa? Coklat. Begitu. Maksud daripada ini diskusi dalam kelompok, apakah hasil gambarnya etis atau tidak, sesuai atau tidak. Kalau tidak sesuai kalian ganti, bikin AI untuk tolong rubah lagi. Guru yang warna-warni diganti dengan warna sesuai. Warna apa? Gitu ya, bisa? Bisa paham? Oke, silakan kerjakan. Bapak akan pantau dan Bapak akan bantu jika ada yang mengalami kesulitan. Baik, silakan. Kalau ada yang mengalami kesulitan bisa panggil Bapak ya. Ilustrasi bumi yang dilindungi oleh saya. Kira-kira dia menunjuk apa? Ya. Kalau begini jangan maunya begini. Yang di belakang ini boleh kalau orang ada teman ambil. Ini coba perhatikan di sini. Coba. Ini apa? Online presentasi dan yang lurus lingkungan nafas kehidupan. Ini muncul seperti itu ya. Oke, coba. Bisa naik. Itu outline-nya. Kira-kira dari outline ini apa yang mau kalian buat? Maksudnya mau buat pembuka. Coba geser naik. Apa yang kalian mau tambah begitu? Biasanya cuma kalian buat isi terangkannya loh. Apa yang kalian mau buat tuh? Yang mana yang kalian mau tambahkan? Dia punya solusi kok, dia punya kesimpulan kok. Dia punya apa coba? Geser ini. Nah, permukaan coba. Jadi di bawah situ. Buatkan apa? Enter. Sudah? Oke, sudah. Bukan tak baru. Bukan tak baru. Kita apa? Kalian bisa deskripsi sendiri. Buatkan gambar apa begitu bisa. Pikiran. Bisa. Buatkan saya gambar ini apa? Minta kalian untuk mengerap Vietnam. Yang punya bentuk telinga seperti ini, mata seperti ini. Oke, silakan.
Ada yang dalam kesulitan? Karena kondisi jaringan ya, teman. Tadi yang bikin ini juga, yang bikin itu kalian kalian. Oke. Sudah muncul. Oke. Apa muncul apa? Ini jadi offline tuh. Aku sudah buat ambil apa? Dari offline ke apa yang pertama? Sebelum 5 orang. Ini bukaannya. Oke, bukaannya. Kakak coba periksa dia punya kalimat bukaannya. Jangan sampai ada yang tidak sesuai. Kalau sesuai bisa dipakai sesuai. Nanti sini kan kalian presentasi juga. Kalian
Gambar bisa. Nanti sampai dari mana? Sini kok sini. Oh begitu. Kenapa? Sudah. Bisa? Coba gambarnya itu apa? Buatnya gambar orang tua sehingga rapi. Oke, itu saja. Minta presentasi. Presentasi kan tahu untuk apa yang tadi kalian buat. Saya buka game ini, promnya saya ketik begini, buatkan gambar, muncul gambarnya begini, gitu toh? Terus apa lagi? Tadi yang itu apa? Saat GPT-nya apa yang kalian buat? Pertama apa coba? Pertama saya buat outline presentasi, terus muncul apa outline-nya, terus kalian tambahkan apa? Tambahkan pembuka, muncul ini pembukaannya, jangan baca begitu toh? Ini pembukaannya. Setelah itu kalian buat apa lagi? Generate, ya? Kalian pakai apa? Jelaskan, saya pakai game ini. Promnya yang mana? Mana prom? Promnya yang tadi tulisan, coba lihat lagi. Ini promnya. Buatkan gambar ruang kelas. Jadi kalian ngomong. Promnya harus begini. Buatkan gambar ruang kelas. Terus muncul gambar seperti ini. Dia masukkan. Sudah? Gambar? Koneksi? Gambar semua sebenarnya. Oke, coba. Mana di kampung? Buatkan saya gambar ini gitu. Atau kita pakai
screenshot kirim itu nomornya saya kirim ya. Nanti kan mau bikin itu. Nanti kata mereka kalian baca. Ilustrasi gambarnya kalian kirim. Bagaimana cara buatnya? Kamu bisa jelaskan. Kamu sekarang. Terus apa? Ketik kalian baca. Apa? Nah, hasilnya seperti ini teman-teman. Gitu. Oke, bagaimana? Sudah selesai? Yang ini sudah. Yang ini sudah. Yang ini? Oke, pakai ini. Oke. Pakai ini saja. Nanti saat presentasi kalian terus yang gambarnya kalian jelaskan bisa loh. Saya buat grafik ini, saya masukkan ilustrasinya, nanti bisa kirimkan di grup teman jelaskan gitu loh. Setelah ini selesai kita presentasi ya. Ini sudah toh? Sudah. Gambar kirim di grup supaya teman-teman lihat hasil saya. Tapi nanti kita presentasi menjelaskan ya. Ini kamu presentasi di sini. Coba. Tidak langsung penjelasan di sini. Teman-teman, ini hasil pekerjaan kami dari kelompok kembali buat apa kirim teks toh. Yang pertama cara bagaimana kalian jelaskan toh. Baca poin-poinnya saja, lihat poin-poin. Kalian lihat poin-poin toh. Oke, sudah. Pakai HP sudah? Oke baik, kita mulai dengan sudah semua atau? Sudah. Oke baik. Kita mulai dari kelompok 1, silakan kirimkan yang KPD. Gambarnya kalian kirimkan. Oke baik, silakan. Bisa. Tetapi kan di layar boleh. Nah, silakan ya. Oke baik, siap kelompok 1. Gas. Nah, Bapak tampilkan di sini. Tadi ada KPD kan, Bapak bisa tampilkan di sini juga toh. Gambarnya kan kakak kirim di grup, Bapak bisa tampilkan di sini juga toh. Iya, langsung ini saja. Langsung ini saja. Ini kalian pemikiran apa? Sudah, oke baik, silakan maju. Ini hasil kerja daripada kelompok 1. Kita berikan aplaus dulu, silakan maju. Baik, kita buka dulu ya. Mari silakan. Perwakilan 3-4 orang. Yang dulu silakan menanggapi. Ini jenis-jenis yang ada di sebelah. Mari sudah, ini silakan ada di sini, bisa dilihat. Satu omong, satu presentasi, perkenalan.
Kalau ada pertanyaan, kalian yang duduk siap menanggapi. Ya. Ini yang kelompok siapa? Jadi perhatian sini. Jadi perhatian sini. Sudah siap? Baik, perhatian sini. Dalam presentasi kelompok ada penilaian. Misalnya, kelompok lain presentasi terus kelompok lain menanggapi, berarti ada poin nilai. Poin nilai. Penilaiannya dari situ. Bisa? Kalian silakan. Kalau misalnya ada yang tidak sesuai, kalian bisa bertanya. Baik, silakan. Perkenalkan kelompok mana dulu, nama kelompoknya. Selamat pagi teman-teman semua. Pagi. Kami perwakilan dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil pekerjaan kami. Pertama-tama, izinkan saya memperkenalkan nama saya Stefania Danilo dan rekan saya Galia Sedang. Selamat mendengarkan. Ya, dia di depan. Tantangan 1, AI untuk teks dan ide. Outline presentasi yang pertama, pengantar, definisi dan urgensi menjaga lingkungan. Yang kedua, masalah lingkungan saat ini. Yang ketiga, dampak negatif jika tidak dijaga. Yang keempat, solusi dan peran individu. Yang kelima, peran teknologi dan inovasi. Yang keenam, kesimpulan dan ajakan bertindak. Paragraf pembuka, lingkungan. Oke. Silakan perhatikan di sini, ini paragraf pembukanya yang dibuat oleh kelompok 1, hasil dari. Oke, silakan lanjut. Nah. Kelompok sudah sesuai, namun kami menambahkan poin tentang peran sekolah dalam menjaga lingkungan. Oke. Sudah pas. Oke, lanjut. Buat. Tantangan 2 yaitu AI untuk visual. Prompt gambar yang kami gunakan adalah ilustrasi bumi yang dikelilingi oleh tangan manusia dengan latar pepohonan, air bersih, dan langit biru. Diskusi etikanya. Diskusi etika, yang pertama gambar etis dan tidak menampilkan stereotip. Kedua, tidak ada bias rasial atau gender. Dan ketiga, gambar menyampaikan pesan universal. Oke, baik. Coba tampilkan gambarnya. Bisa lihat di Bapak Bukaya di grup. Ini dia hasil daripada generate gambar dari kelompok 1. Mereka tadi diskusi di situ bilang apa? Tidak ada apa? Tidak ada bias rasial atau gender. Tidak ada bias rasial atau gender, atau gambarnya etis. Coba diperhatikan gambar yang di. Bagaimana kelompok lain? Apakah ada pertanyaan untuk kelompok 1 dari presentasi teks dan presentasi gambar? Tidak ada. Atau ada yang mau bertanya? Bebas. Pas. Oke, baik, kita berikan aplaus untuk kelompok 1. Sekian dari kami, terima kasih. Oke, baik. Silakan duduk. Kelompok 3 siap. Baik. 3 orang, 4 orang yang lain siap-siap menanggapi ya. Yang lain juga kalian perhatikan. Yang sampai waktu gambar tidak sesuai, nak kami komen di sini. Bisa? Kamu tahu itu kenapa dia punya warna putih ini? Kamu diganti. Gak bisa komen-komen. Baik. Ini kelompok 2 punya, kita buka ya. Bentar. Kelompok 3, sorry. Kelompok 3. Nah, silakan. Selamat pagi teman-teman. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Kami perwakilan dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil kerja kami. Pertama-tama, izinkan kami untuk memperkenalkan diri. Saya Foren Mahab Dan saya Diri. Selamat mendengarkan. Tantangan 1, AI untuk teks dan ide.
dilakukan. Yang keempat, kolaborasi sekolah dan komunitas. Yang kelima, simulasi kampanye. Yang keenam, kesimpulan. Paragraf pembuka. Oke. Terus diskusi kelompoknya. Diskusi kelompok, kami tambahkan sesi interaktif agar audiens lebih terlibat. Dan AI memberi ide bagus, tapi kami ubah urutan outline agar lebih dinamis. Oke, baik. Yang kedua. Tantangan yang kedua, AI untuk visual. Program gambar, poster kampanye lingkungan dengan slogan, aksi kecil dampak besar, menampilkan anak-anak dalam cover. Oke, bisa tampilkan Bisa. yang punya ROM-nya. Oke, ini hasil ROM yang dibuat oleh kelompok 3. Dari ROM-nya bilang apa tadi? ROM-nya bilang poster kampanye lingkungan dengan slogan anak kecil. Aksi kecil dampak besar. Aksi kecil dampak besar. Dengan gambar anak-anak mengenal. Oke, itu dia. Dia punya ini. Generate gambarnya seperti ini dari hasil kelompok 3. Posternya. Lanjut. Diskusi etika, gambar inklusif dan positif, tidak ada bias, tapi kami ingin menambahkan elemen lokal seperti pakaian adat. Pakaian adat. Oke, bisa. Oke, baik. Tidak apa-apa. Di sini ini sudah muncul gambar. Tadi di situ bilang diskusi. Ya. Di situ sudah ada tadi bilang dia punya diskusi etika bilang apa? Gambar inklusif dan positif. Oke, terus Tidak ada bias, tapi kami ingin menggunakan elemen lokal seperti pakaian adat. Tapi, ya. baik. Perhatikan sini. Ini tadi hasil generate dari kelompok 3. Mereka sudah membuat kira-kira apanya yang kurang di sini? Pakaian adat. Pakaian ada toh? Oke, berarti harus bagaimana? Harus tambahkan. Harus tambahkan ROM-nya. Berarti nanti dari kelompok 3 bisa Tambahkan. perbaiki. Oke. Itu saja. Atau ada lagi? Ada yang ingin berkomentar lagi? Atau memberi pertanyaan, kami siap menjawab. Apanya yang kurang? Ini sepas semua toh? Pas. Oke. Tadi apanya yang kurang? Pakaian adat. Oke, di situ sudah mereka diskusi, mereka bilang tambahkan adat, tapi di sini anak-anaknya tidak memberikan adat. Nanti bisa akan tambahkan ROM untuk kira-kira ada anak yang duduk di sini tapi pakai sekian kan? Ada. Bisa ya? Ya. Oke, terima kasih. Silakan dulu tepuk tangan untuk kelompok 3. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah memberikan masukan. Oke, baik. Terima kasih. Dari kelompok terakhir bisa? Oke, langsung di tempat penjelasan saja boleh. Tidak usah menunjukkan, langsung ceritakan saja. Ceritakan poin-poin saja. Bisa? Tadi bisa. Silakan. Baik, terima kasih teman-teman. Di tempat saja boleh. Atau dari hasil presentasi yang lain bisa? Oh, jadi ya. Oke, baik sudah kasih lah. Nanti bapak ini video. Oke, baik. Baik, terima kasih untuk presentasinya yang telah disampaikan. Bapak kasih penguatan sedikit ya. Bapak kasih penguatan sedikit. Yang tadi kalian kerjakan itu adalah kalian membuat generate teks menggunakan apa? AI. Menggunakan tools apa? Chat. Apa yang kalian buat? Pertama tuh menentukan ide. Setelah ide muncul kalian buat apa? Outline. Dari outline itu atau kerangka apa yang kalian tambahkan? Membuka misalnya, pembahasan misalnya, begitu dong? Kalian tambahkan. Terus apa yang kalian lihat di situ? Teksnya toh? Oke. Teksnya kira-kira apa? Sesuai atau tidak? Fakta atau tidak gitu toh? Kalau tidak sesuai maka kalian buat apa? Kolaborasi dengan cara bagaimana? Perbaiki ulang atau tambahkan ulang toh? Oke. Kemudian yang berikut, dari hasil generate gambar
ketika kalian membuat sebuah ilustrasi gambar, apa yang kalian harus perhatikan? Hasil gambar. Apakah ada yang sesuai atau tidak toh? Misalnya tadi bilang bilang buat singa bulunya warna-warni, itu kan tidak sesuai. Terus satu punya untuk kelompok 3. Tadi bilang dia buat gambar tentang anak menanam di menanam, tapi di situ dia bilang kami ada buat tambah pakai ada, tapi hasilnya tidak ada. Berarti dia harus apa? Harus tambah Kolaborasi, menambahkan promnya menggunakan pakaian. Baik, sampai di sini bisa ya, paham semua? Paham. Oke, baik, terima kasih atas pertemuan kita hari ini. Kita akan masuk pada kesimpulan. Ada yang bisa memberikan kesimpulan untuk pembelajaran kita hari ini? Saya. Oke, baik, silakan. Kesimpulan dari pembelajaran kita, AI adalah alat cerdas yang bisa digunakan untuk memecahkan masalah, contohnya ChatGPT dan Gemini dalam menjawab pertanyaan dan generate gambar. Tapi perlu juga kita berkolaborasi dengan AI agar kita punya jawaban itu tidak semuanya dari AI dan lebih sesuai dengan pikiran kita sendiri. Oke, baik, tepuk tangan. Untuk pembelajaran kita hari ini, kita lanjut lagi dengan evaluasi. Bapak nanti kirimkan tugas di grup ya. Nanti ada tugasnya di situ. Kalian cari satu contoh penerapan AI di bidang musik atau olahraga. Apa? Kira-kira AI yang digunakan di olahraga itu apa? Bisa ya? Oke, baik. Kita masuk pada refleksi. Ada beberapa pertanyaan, tolong diperhatikan. Coba satu persatu sebutkan hal baru apa yang kalian pelajari hari ini. Hal baru apa? Saya. mengetahui bahwa pentingnya kolaborasi antara manusia dengan AI. Oke, kolaborasi antara manusia dan AI. Oke, ada lagi? Ada lagi? Oke. Saya dapat mengetahui pengenalan perangkat AI. Oke, hari ini dia belajar untuk dia tahu apa itu perangkat AI, mana yang bisa buat gambar, mana yang bisa buat teks gitu ya. Oke, ada lagi? Apa yang kalian pelajari hari ini? Apa itu? Intinya tadi adalah saya bisa mengenal dan bisa berkolaborasi. Oke, pertanyaan yang kedua. Apakah kalian merasa lebih mudah menggunakan AI? Kira-kira menggunakan AI itu mudah atau tidak? Mudah. Kenapa? Karena bisa mengolah data dalam jumlah besar dengan sangat cepat. Bagaimana? Karena saya bisa mengolah data dalam jumlah besar dengan sangat cepat. Oke, bagaimana ulang? Karena saya bisa mengolah data dalam jumlah besar dengan sangat cepat. Oke, dia bisa mengolah data dalam jumlah cepat. Contohnya apa tuh? Misalnya membuat Misalnya saya bisa menyusun ringkasan. Oke, betul sekali. Yang ketiga, apa tantangan terbesar saat menggunakan AI? Bagaimana? Tantangannya? Memastikan keakuratan informasi dan orisinal. Oke. Coba ulang suara lebih besar. Memastikan keakuratan informasi dan originalitas konten. Oke, baik, perhatian sini. Apa tantangan terbesar saat menggunakan AI? Kalian punya tantangan atau tidak? Tantangannya apa? Bagaimana? Tantangannya adalah? Perbaikan dalam kata-kata yang Oke. tidak benar. Tantangannya kan seperti itu. Apakah AI berikan jawaban itu betul atau tidak? Itu kan tantangan, toh? Ya. Itu tantangannya. Berarti kalian harus apa? Copy paste saja? Tidak. Kolaborasi, tambah pikiran, verifikasi, gitu toh? Oke, nomor keempat. Bagaimana kalian bisa memastikan kalau hasil daripada AI itu adalah kerjasama antara AI dan manusia? Bagaimana cara kalian memastikan? Dari apa coba? Dari
Revisi dan verifikasi manusia. Oke, dari revisi dan verifikasi manusia, ya betul. Apalagi? Manusia perlu memeriksa kembali fakta, memperbaiki gaya bahasa dan memastikan konteks yang Oke. sesuai. Kalau untuk memastikan hasil kerja daripada AI dan manusia, tadi kan kalian memastikan apakah tadi ini Stefani buat itu gambar itu adalah hasil karya AI sendiri atau Fani pikiran juga tambah juga. Gitu toh, kalian memastikan. Berarti harus pastikan apakah sesuai atau tidak, gitu toh. Misalnya gambar tadi. Kalau gambar tadi tidak sesuai, kita bisa tambahkan kita pikiran dia bukan warna merah, tapi dia warna coklat misalnya kan. Itu kan kolaborasi antara AI dan manusia. Baik, itu refleksi untuk kita. Kesimpulan daripada Bapak di sini, AI itu merupakan teknologi yang membawa perubahan besar. Bapak juga sendiri katakan seperti itu. AI membawa perubahan teknologi yang sangat besar. Ketika kita menggunakan AI punya tugas hanyalah untuk membantu. Tugas kita adalah kita memeriksa dan kolaborasi. Jangan kita guru kasih tugas, kita tanya AI sudah boleh semua AI tidak betul semuanya. Ayo kita periksa dulu, kita cek kembali dulu. Bisa ya? Oke, baik, itu kesimpulan untuk pembelajaran kita hari ini. Baik, terima kasih untuk pembelajaran kita hari ini. Kita tepuk tangan dulu untuk kita semua. Dan untuk pembelajaran kita, Bapak minta satu orang pimpin kita dalam doa. Yang lain lipat tangan, tunduk kepala. Mari kita berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Izinkan saya berdoa menurut agama saya di Kristen. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, Allah Bapa kami dan di surga, terima kasih atas pagi pembelajaran kami. Lindunganmu telah membentuk pembelajaran kami. Kiranya apa yang kami pelajari bisa membantu dan kami sadari. Untuk segala dosa kami dan doa. Baik, terima kasih.